Selamat malam, shalom dan salam sejahtera. Eh, untuk malam ini izinkan saya untuk memberikan kesaksian pada acara ASI Revival Weeks 2022. Karena tidak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Dr. Gigi Esmond Siagian, di mana pekerjaan saya sehari-hari terus fokus pada bedah gusi dan juga tulang. Eh, dan mungkin lebih banyak yang mengenal ayah saya, di mana ayah saya Dr. Gigi Erwin Siagian. Beliau juga sudah pernah mengambil bagian di Hope Channel, dan pada saat ini saya akan uh, sharing kesaksian mengenai kehidupan saya bersama ayah saya, di mana pada tahun 2004 yang lalu ayah saya pulang dari pelatihan di Hawaii selama 1 bulan, dan pada saat pulang dia mengeluhkan memiliki benjolan di atas perut sebelah kirinya, dan ibu saya memberikan minyak karena dipikir ada lebam apa itu. Namun setelah beberapa hari ternyata semakin besar dan semakin besar, dan kami pun dirujuk untuk berobat ke Rumah Sakit Darmais, dan ayah saya di sana bertemu dengan dokter dan didapatkanlah hasil bahwa diagnosisnya ayah saya memiliki kanker paru stadium 4 dengan kemungkinan hidup 3 sampai 6 bulan. Apabila ingin memperpanjang hingga 6 bulan, harus segera dilakukan operasi untuk pembuangan sel-sel kansernya. Maka langsunglah kami sepakat untuk melakukan operasi, di mana setelah dilakukan pembuangan sel kanser, sepertiga dari paru-paru dari ayah saya terambil. Bukan berarti 2/3-nya sudah bagus, namun apabila diambil semua jaringan yang metastase itu, maka tidak akan ada lagi jaringan paru-paru yang tersisa. Oleh karena itu dibiarkan 2/3, dan diharapkan dengan obat-obatan dan juga gaya hidup dapat memperpanjang umurnya hingga 6 bulan. Dan disitulah ayah saya membanting setir dan menerapkan pola hidup sehat. Ayah saya bercerita bahwa dia bernasar kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan perpanjang umur saya, anak saya masih kecil-kecil, saat itu umur saya masih di SMP. Dokter Erwin berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan perpanjang umur saya berjanji mau dipakai oleh Engkau menjadi perpanjangan tanganmu dalam pekerjaanmu ya Tuhan. Lalu apa yang terjadi selain melakukan pola hidup sehat, ayah saya bertemu dengan pendeta Aristo Meang dan juga pendeta Marlop Sagala, di mana diajak untuk pergi ke Bangkok. Ada ternyata pada saat itu akan dilakukan ASI Convention di Bangkok, dan berangkatlah saya bersama ibu saya, dan di situ bertemu dengan mungkin Om Jimmy Wijaya dan juga dengan Om Guntur. Pada saat pulang dari Bangkok, dia bilang dia mendapat pencerahan. Kita harus melakukan hal yang berubah, Esmond dan anak-anak yang lain. Dia bilang dia mendapatkan pengetahuan bahwa bicarakanlah pengharapan dan iman dan ucapan syukur kepada Allah, bergembiralah, berharaplah kepada Kristus, didiklah dirimu untuk memuji Dia. Ini adalah suatu obat yang manjur bagi penyakit jiwa dan tubuh. Saya melihat bahwa untuk memiliki obat yang manjur adalah untuk memuji pada Tuhan. Lalu bagaimana cara memuji Tuhan? Dia pun membuka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah itu, dengan menggebu-gebu pulang ke Jakarta, ayah saya ingin mencari lahan untuk mengabarkan kabaran ini. Tapi kemana? Saat itu bertemu kembali dengan Pak Yoce Tangkendengan, mereka ke Kota Bumi di daerah Tangerang. Dan saat itu, ini salah satu contohnya, di rumah yang awal-awal kami datang ke sana, melakukan komsel di sana, mengumpulkan warga-warga sekitar, tetangga-tetangga, untuk berbakti, untuk mempelajari tentang firman Tuhan. Itu kita lihat duduk di bawah lantai ya. Dan setelah itu semakin ramai, bahkan pindah lagi ke rumah yang lebih besar. Di sini sudah semakin ramai untuk berbakti, yang lebih tua duduk di sofa, yang masih sanggup duduk di lantai, hingga akhirnya kami menyewa sebuah ruko untuk lebih banyak lagi dapat membagikan roti hidup dan juga roti jasmani kepada orang-orang di daerah sana. Dan semakin banyak di sini kita lihat ada pendeta Jeff Manulang berbakti bersama kami,
Namun bukan hanya sekedar, tetapi bahkan secara keuangan, secara bisnis, secara usaha kami, otomatis semuanya itu berjalan dengan baik tanpa kami terlalu mempusingkan apa yang harus kami lakukan dalam bisnis kami. Bahkan klinik kami dapat diekspansi, dapat lebih banyak lagi pasien-pasien yang dapat datang, yang kami rasa itu karena semua pertolongan dari tangan Tuhan. Hingga akhirnya pada Desember 2021 kemarin, 2021, perkumpulan kami diresmikan menjadi Jemaat Karunia Kasih. Namun setelah itu sudah semakin banyak yang berbakti, semakin banyak yang dapat datang dan memiliki tempat yang lebih layak lagi untuk berbakti. Tetapi setelah 18 tahun lamanya, akhirnya ayah saya terbaring pada 1 bulan setelah peresmian jemaat kami. Dan kali ini tidak sampai 3 bulan, tidak sampai 6 bulan, bahkan terlalu cepat bagi kami. Hanya tidak sampai 1 bulan, pada bulan Februari ayah kami harus mendahului Dokter Heru Jagian beristirahat untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Walaupun kami tersedih pada kondisi seperti ini, kami pada saat orang-orang datang untuk menghibur kami pun teringat bahwa Esmond, ingat Tuhan memberikan Hizkia perpanjangan umur 15 tahun, sementara Dr. Herwin diberikan 18 tahun. Itu sudah sangat luar biasa. Dan seumur 18 tahun hidupnya dalam perpanjangan Tuhan itu sudah dilakukan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sudah begitu banyak orang-orang yang ditolong oleh ayah saya, dan itulah yang menjadi kesaksian dalam kehidupan saya pada malam hari ini, di mana dari suatu penyakit dirubah menjadi berkat selama 18 tahun. Dengan pertolongan Tuhan, ayah saya dapat menjadi berkat bagi orang-orang. Walaupun kami bersedih, tapi dengan perlahan kami, walaupun tanpa ada pemimpin di gereja kami sekarang ini, perlahan-perlahan ini foto sekitar bulan lalu diambil, kami sudah semakin banyak, bahkan orang-orang muda yang ikut untuk berbakti bersama, dan sudah semakin banyak lagi orang-orang yang dapat berbakti, yang dapat kami raih, semua karena pertolongan Tuhan, karena perpanjangan umur yang diberikan kepada ayah saya, dan kesempatan yang diberikan kepada keluarga kami. Sekian kesaksian yang saya bisa berikan pada malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sejahtera.